termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Win, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek. Apaan sih? Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget. Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya. Komen. Yuk komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget? Ini loh, akun Gossip itu lagi rame banget postingannya. Komen. Enggak, Ih, sok banget deh. takut urusan sama hukum. Kok sama hukum sih? Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Ih, kok serem ya? Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Berawang kembali bareng Mancepeli yang pasti masih di Studio Pagi di edisi hari ini Jumat 19 Juli 2024 nyo. Yang pasti di jam 9 setiap harinya kita bakal undang narasumber-narasumber untuk kita ajak di obrolan komunitas untuk berdialog ya. Dan untuk kesempatan pada hari ini sudah hadir narasumber kece kita dari komunitas Sanggar PBS. Sudah ada hadir 3 dari cantik ya. Kita sapa dulu, ada siapa be di sini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Wih, luar biasa. Terima kasih telah menyempatkan kehadirannya di RRI Pro 4 Palembang ya. Ini rekan-rekan dari Sanggar PBS. Ada siapa be? Kita kenalan dulu boleh, yang paling depan dulu ada siapa? Oke, perkenalkan saya Aprilia Mutiara. Perkenalkan, nama saya Sherly Ananda. Oke. Saya Hanisa Sabila. Hanisa Salsabila, Iya. berarti ada April, ada Nanda, dan juga ada Hanisha. Oke. Kalau dari flyer foto-fotonya cantik-cantik tapi pas datang juga luar biasa, lebih cantik rupanya ya. Memang kalau misalkan anak-anak Sanggar itu emang tidak bisa ditepik lagi ya, kalau cantiknya tuh ya memang ya. Oke lah, ini kita sudah kehadiran Sanggar PBS untuk berdialog kita pada hari ini ya. Oke lah kalau itu. Oke, kita bertanya dulu mungkin sama April. April sendiri di sini di Sanggar PBS ini sebagai apa nih? Kalau April sendiri sih Kak sebagai admin, sebagai Ketua, owner juga dan ketua juga Kak. Luar biasa. Wih, masih muda, cantik ya. Lalu sudah menghandle Sanggar yang luar biasa ini. Dan sebelahnya lagi Nanda, Kalau Nanda sebagai penari, Kak. penari atau talent ya? Iya. Oke. Dan Nisha, Bisa juga sebagai penari, Kak. penari semua. Ini rata-rata kalian pulang di daerah di mana-mana nih? Kalau untuk penarinya ini seputaran Pelaju Kak, di seputaran Pelaju, Pelaju. Jakabaring. Tapi semua ini yang dua si Hanisha sama si Nanda ini ada di Pelaju. Oh, di Pelaju. Oke, jadi hampir di setiap membernya itu dari Pelaju semua ya? Iya benar. Dari seberang ulu. Oke. Oke lah kalau seperti itu. Kalau dari April sendiri Sanggar PBS ini sebagai ketua ya? Iya benar. Berdirinya Kak, sejak sebagai kapan ketua. nih, April? Kalau untuk berdiri Sanggar ini di tahun 2022 tepatnya 4 Februari Kak.
4 Februari 2022. Berarti sudah 2 tahun lebih ya. Benar. 2 tahun lebih dan sekarang masih tetap eksis. Alhamdulillah, Kak. Semoga terus berkembang dan juga terus semakin keren untuk Sanggar PBS. Oke, nah kalau kalian bertiga nih, Kak Pilih tanya, kalau untuk dunia tari ini kan kalau misalkan nggak punya passion atau nggak punya ketertarikan sendiri, pasti nggak mau nih. Tapi kalau kalian bertiga ini memang dari kecil emang hobi menari atau dipaksa atau ikut-ikutan atau gimana nih? Kalau dari April pribadi April kayak dulu. awalnya tuh dari SD Kak, pertama kali tuh inget disuruh nari pas ujian gitu, ujian praktek. Jadi dari situ ada ketertarikan. Emang awalnya itu belajar nari agak susah kan. Cuman dari pertama kali terjun ke dunia tari itu ternyata tari itu sebagai penari itu asik kayak gitu Kak. Jadi jadi hobi sekarang kayak gitu Kak. Jadi hobi yang menghasilkan lebih tepatnya. Hobi yang menghasilkan, benar Kak. Hobi yang menghasilkan plus cari cuan. Oke, luar biasa. Berarti memang April terdoktrin pas SD berarti ya, pas ada SD. praktek tari. Kok tiba-tiba kok kayak nyaman gitu ya pas di setiap gerakan ya. Kok tiba-tiba luas gitu. Oke. Nah, kalau Nisha gimana Nisha? Kalau Nisa itu dari TK Kak malah soalnya diarahin sama mama sampai sekarang tuh tertarik terus sama tari. Sama tari. Jadi dari TK. Jadi dari TK sudah hobi joget-joget ya. Hobi bergerak. Masih ingat nggak waktu TK pertama kali nari apa? Nari tanggai. Nari tanggai. Gerakan sesulit itu udah kamu gerakin pas TK. Iya. Oke, kalau Nanda? Kalau Nanda awalnya itu dulu suka ikut fashion show, dari ikut fashion show, terus berjalannya waktu karena Mbak emang hobinya tari, jadi udah nggak ikut fashion show lagi dan ikut ke jenjang Mbak juga karena Mbak udah buka sanggar, jadi Nanda lanjutin ke tari. Oh iya. Oke, sobat Budayo, kami informasikan bahwa April dan Nanda ini kakak beradik ya. Benar. Memang buah tuh jatuh nggak jauh dari pohon. Nggak apa-apa Nanda, selagi itu positif, selagi itu bagus ya nggak apa-apa dong diikutin jejaknya, nggak. Apalagi sekarang kalau nari kan nggak cuma tari-tarian aja, ada juga hasilnya sekarang ya. Oke. Nah, kalau April sendiri awal pertama kali membangun Sanggar PBS ini sendiri, pertama kali punya anggota berapa? Atau ganti-ganti juga? Kalau untuk pertama kali pas PBS itu dibangun Kak ya, April sendiri yang jadi penari. Yang jadi penari awal-awalnya terus, ya. Ngajak teman, ada saudara juga, mungkin ada 4 orang Kak, 4 termasuk orang. April jadi orang 5. Jadi 5 orang awal terbentuk Sanggar PBS ini. Benar. Itu sekarang yang mereka berempat masih aktif atau sudah regenerasi semua? Udah regenerasi semua Kak, termasuk April. Oh, April sekarang berarti udah nggak fokus lagi di tari. Udah gak fokus lagi Kak. Berarti lebih ke menghandle job-job aja ya. Ah. Job-job dari teman-teman tarinya sendiri. Benar. Oke, wah luar biasa nih April ya, sekarang sudah naik pangkat lah istilahnya. Tapi tidak apa-apa lah. Tapi kalau untuk mentoring sendiri, sistem latihannya April pasti udah lebih paham kan untuk gerakan-gerakan. Benar, April Kak. juga ikut ngajarin teman-teman yang lain atau gimana? Iya Kak, kalau untuk latihan sendiri langsung April yang turun tangan. yang langsung mengevaluasi setiap gerakannya. Terus kalau semisal kami mau menciptakan sebuah tarian itu juga April yang handle langsung. Oh, berarti ada juga tarian yang diciptakan Iya. dari April sendiri. Jadi misalkan ada lagu nih Kak, lagu yang ngebeats yang berpotensi untuk bisa ditarikan itu bisa kita buat gerakan sendiri kayak gitu. Oke. Tapi setiap gerakan itu ada makna juga. Ada Kak. makna, Nggak nggak langsung, asal-asalan. nggak asal-asalan gerakan. Benar. Oke. Nah, kalau dari keren nih, berarti gerakannya diciptakan sendiri. Nah, kalau dari Sanggar PBS ini sendiri, tarian yang sering ditarikan itu sifatnya gimana nih? Budaya atau modern atau gimana? Atau semuanya bisa? Kalau untuk sanggar sendiri sih semua bisa sih Kak. Tapi kebanyakan setiap weekend itu
tari-tari budaya, Tari-tari budaya. tari adat kayak Tari gitu. ada, tari penyambutan gitu Ah, ya. bener. Oke. Berarti kalau setiap minggunya udah full job berarti ya. Sesekali alhamdulillah Kak. Nah, kalau dari job-job kalian sendiri yang kalian apa namanya handle itu job-job event-event apa? Ya, apa aja nih? Kalau untuk event tuh kebanyakan wedding sih Kak. Wedding. Kalau cuman kalau event-event yang kayak penyambutan pejabat atau pemerintahan gitu sering juga cuman nggak terlalu, Nggak terlalu. gitu. Soalnya juga agendanya juga nggak terlalu banyak ya. Benar. Cuman hanya di waktu-waktu tertentu. Iya. Tapi kalau wedding setiap minggu pasti ada kecuali ada. bulan Ramadan. Iya. Kalau Ramadan kan siapa yang mau nikah kan? Oke. Nah, kalau ngomongin masalah job, pernah berapa titik nih dalam satu hari paling banyak Sanggar PBS ini? Kalau sejauh ini Kak paling banyak itu 9 titik. 9 Satu hari. titik. Itu bisa terhandle semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Itu pasti berpencar-pencar di mana-mana ya. Tapi itu semua di Palembang. Di Palembang semua Kak. Di Palembang. Palembang ini walaupun bisa dibilang nggak terlalu jauh-jauh jarak venue ya, jarak gedung atau jarak lokasinya, tapi kalau misalkan 9 titik itu dihandle sama April sendiri, gimana tuh April? Agak bingung ya. Atau ada partner juga, ada partner selain April yang bantu? Enggak, April sendiri. April sendiri. Wih, bos muda nih. Masih lajang, idaman ya. Oke. Nah, kalau dari Nanda nih, Nanda selama ikut job, ikut Mbak Aprilnya nari segala macam, gimana nih perasaan Nanda sekarang bisa mengikuti jejak sang kakak nih? Perasaan Nanda seneng, dan setelah ikut nari gini pasti banyak positif dan negatifnya. Mungkin positifnya itu nambah banyak teman, terus pasti. juga kan setiap job itu pindah-pindah tempat nih, jadi lebih banyak tahu, oh ini di sini tempatnya gitu, jadi betul, lebih mengetahui lebih jauh tentang Palembang gitu. Tentang Palembang. Ya, terus kalau yang sisi nggak enaknya mungkin ketemu tim yang kayak nggak mau, susah diajak kerjasama gitu. Berarti masih ada juga tipikal orang seperti itu ya? Iya. Beberapa mungkin ada gitu. Berarti banyak lah enaknya weh. Iya, banyak enaknya. Banyak positifnya. Apalagi hobi yang dibayar gitu. Hobi yang dibayar. Iya bener nih ya. Jadi apa-apa lagi tidak minta sambung tua ya. Iya benar. Nak beli ini, beli itu, makan model, makan tewan, makan pempek, siomay pinggir jalan. Pacak kita belanja dewe ya. Oke, kalau Nisha, gimana Nisha pengalamannya selama ikut Sanggar PBS ini? Kalau soal pengalaman sih banyak banget Kak ya. Dari suka duka itu banyak banget. Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Kalau sukanya tuh tentu ketemu banyak teman, apalagi kalau kita tuh ngelakuin pekerjaan yang sesuai hobi, itu Sesuai yang kita cintai. Senengnya bukan ini lagi. Bukan kepalang. Jadi bisa lebih mengenal budaya-budaya, karena juga nari itu bukan cuma nari budaya di Palembang aja Kak, bisa Nusantara budaya, ya. iya banyak kreasinya dan lainnya itu. Kalau soal duka ya sama kayak Sherly. Iya. Kalau soal tim tuh ini banget. Jadi kalau ada yang susah dibilangin gitu kan, kalau kita dalam menari itu kan bersama tim. Jadi kalau Harus susah kompak. dibilangin tuh susah Kak. Itu aja sih. Bukan hanya kompak dalam gerakan saja, tapi juga kompak dalam bersikap Iya, juga, terus juga benar. dalam semuanya, pokoknya attitude juga harus semuanya harus selaras ya. Baik. Nah, kalau kita kembali ke April lagi nih. April berarti 9 titik. Berarti itu udah banyak sekali membernya April, luar biasa ya. Udah banyak. Itu kalau misalkan satu titik itu berapa orang tuh yang turun biasanya? Satu titik biasanya 4 orang Kak. 4 orang yang langsung ada di job itu ya. Iya benar. Berarti kalau kali 9 ya kali aja 4 kali 9 udah berapa tuh? Oke. Berarti sekarang kira-kira udah ada berapa membernya? Kalau member sekarang sih ada 30 orang Kak. Yang Jadi tergabung. kalau semisal yang tergabung resmi di Sanggar itu ada 30 orang. Kalau semisal lebih job nih, kayak tadi kan 9 titik itu Kak, kan lebih nih orangnya. Kami ambil ini dari freelance. Oh, ada juga. Ada penari freelance juga. Oke, ada jadi- freelance juga yang ikutan bantu ya. Jadi diajaknya tuh kalau jobnya itu udah berlebihan gitu. Oke.
terkait mungkin akomodasi kali ya. Jadi seperti perlengkapan itu punya sendiri semua atau gimana nih? Kan kalau 9 banyak sekali tuh kostum yang harus dipakai kan. Apalagi kalau misalkan satu titik itu misalkan 2 tarian. 2 kali ganti kostum. Itu gimana? Itu punya sendiri semua sudah sekarang? Alhamdulillah semua punya sendiri Kak. Punya sendiri. Oke, baik. Nah, ini cerita tentang pengalaman Nisha dan juga Nanda nih. Kalau misalkan berada di satu job ya, misalkan acaranya tuh kan kebetulan Kak Pilih juga MC wedding nih. Kak Pilih juga sedikit banyak tahu tentang suka duka penari itu. Kalau misalkan apa namanya tampilnya terlalu mepet gitu. Nah, buat kalian kan diharuskan juga harus ganti kostum kan, ganti kostum dari kostum A ke kostum B, dan itu acaranya betul-betul mepet, nggak terlalu banyak space waktu untuk kalian. Nah, gimana cara kalian menghandle hal itu deh, gimana nih? Kalau Nisa sih itu kerjasama lagi Kak ya, sering lagi. Soalnya saling kalau Pasang ACC. pasang ACC itu selalu barengan kayak gitu. Jadi selesainya cepet, nggak yang sendiri-sendiri gitu. Nggak gerasa gerusuk gitu ya. Jadi tetap harus tampil cantik ya, Dak? Iya Kak. Oke. Nah, kalau Nanda gimana, Nanda? Pernah nggak mengalami kesulitan dalam hal itu? Kalau Nanda, alhamdulillah karena sejauh ini walaupun timnya agak ada yang rese gitu kan, tapi untuk penari kan 4 nih Kak, yang 3 yang 4-nya itu semuanya tari adat, misalnya pagar pengantin. Terus yang tari kreasinya itu kan bertiga, jadi yang satu nggak ikut tari kreasi itu ikut bantu kami untuk masang ACC kreasi gitu Kak. Oke, baik. Bener, yang pasti harus kerja sama tim ya, harus kompak. Tim yang Harus baik. kompak. Apalagi kalau misalkan 4 orang berarti pas dong sepasang ya, sepasang. Jadi Iya benar. yang satu masangin, yang satu lagi ngebantu. Oke, baik. Nah, kembali ke April lagi nih, April pernah mungkin job terjauh April yang pernah Sanggar PBS ini terima di mana nih, dan juga suka dukanya gimana? April paling inget itu paling jauh tuh di Air Batu sih Kak. Air Batu KM sana ya? Iya, KM, terus KM 14. Terus Indralaya juga. Ya, Indralaya juga udah pernah. Itu gimana tuh suka duka kalian job jauh-jauh seperti itu? Paling kalau job jauh itu ada yang susah cari penari sih Kak sebenarnya. Memang member kita banyak, tapi kan kalau semisal job jauh itu kebanyakan pengantinnya itu sendiri mintanya penari itu H-1 udah dateng. Oh, nginep gitu. Nginep, jadi disuruh nginep, disiapin untuk penginapannya itu. Nah, cuman izin orang tua mereka. Iya, yang agak sedikit memberatkan ya. Memberatkan. Mungkin di situ kendalanya. Terus juga kalau semisal di Air Batu kemarin tuh enggak nginep. Cuman pagi bener gitu. Mau ngehubungi mereka juga susah Kak. Kalau pagi belum ada yang aktif WA. Sama seperti siaran di RRI ya, jam 5 subuh. Jam 5 subuh harus buka radio. Jadi perginya itu masih matahari belum terbit ya. Masih gelap ya. Pergi pagi pulang pagi, jangan lah ya pulang pagi ya. Cukup pergi pagi be. Tapi enggak apa-apa. Setelah itu kan juga puas ya. Setelah itu kan juga tersalurkan juga kepuasannya dengan mendapatkan pundi-pundi tadi. Hasil keringat yang dibayar itu, apalagi kalau misalkan keringatnya belum kering tapi upah udah dibayar, luar biasa. Itu betul-betul self reward untuk kita selaku pekerja wedding ya. Oke, baik. Sepertinya asik sekali obrolan kita hari ini. Kita break dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan dari Sumatera Selatan. Nanti kita bakal kembali lagi masih bersama Sanggar PBS dan Film Komi di obrolan komunitas, dialog komunitas. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun tibang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan
juga bisa membangun kota. Ado yang berwisata bisa maju UKM-nya, banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun. Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar nggak grogi. Mas Gugun. Oh iya Mbak, tentang polusi udara kan? Iya. Jadi gugup saya dilihat teman-teman. Komentar Anda? Itu parah banget Mbak, bisa merusak lingkungan. Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara? Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia. Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah, masa sih Mbak? Jadi, Woi, timpukin dia woi. Semuanya. ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok. Woi, ampun woi.